Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang silabus mata kuliah di farmasi ya, khususnya di rumpun ilmu teknologi dan formulasi, yaitu silabus teknologi dan formulasi sediaan steril. Mata kuliah ini biasanya kita ampu atau kita pelajari di semester sekitar 5-6 ya teman-teman. Biasanya setelah mendapat teknologi sediaan padat, lalu juga cair dan semi solid. Tapi bisa saja nanti mata kuliah ini akan satu semester dengan teknologi formulasi sediaan yang lainnya ya teman-teman. Oke, untuk lebih tahu dan lebih jelas lagi gambaran tentang materi yang ada di silabus ini, teknologi formulasi sediaan steril, lalu apa saja yang wajib kita siapkan untuk mempelajarinya, dan strateginya bagaimana untuk mendapatkan nilai yang memuaskan di mata kuliah ini. Maka dari itu tonton terus video ini sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe channel ini, share, dan juga tinggalkan kolom komentar kalau kalian ingin bertanya atau ada yang kurang jelas ya. Oke, tanpa berpanjang lama lagi kita langsung ke pembahasannya. Ya, apa sih atau apa gambaran atau deskripsi dari mata kuliah teknologi formulasi sediaan steril itu? Ya, kemungkinannya saya disclaimer dulu ya, bahwa kemungkinan agak berbeda dengan apa yang akan kalian dapatkan di masing-masing kampus ya, atau universitas yang kalian sekarang tempuh. Tetapi untuk garis besarnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Yaitu di mata kuliah ini akan membicarakan pokok bahasan. Yang pertama pengantar teknologi sediaan steril ya. Lalu ada persyaratan fisik, kimia, dan biologi, bahan pembawa pengemas, sterilisasi, kinetika kematikan mikroba, persyaratan pembuatan sediaan steril, formulasi dan pembuatan sediaan steril, nanti ada SV dan LV ya. Ya, SV dan LV itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lengkap di belakang ya, di dalamnya ya teman-teman. Selain itu juga nanti akan ada bab tentang uji sediaan steril, sediaan optalmik ya. Lalu juga ada sediaan topical steril dan uji pirogen. Oke, ini adalah gambaran sedikit yang bisa kalian terka atau raba ya. Sehingga nanti babnya dan apa saja materinya kalian sudah bisa kira-kira ya dari deskripsi singkat mata kuliah ini teman-teman. Untuk materi atau pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita pelajari selama satu semester di mata kuliah ini, yang pertama ada aspek mikrobiologi pada sediaan steril, lalu ada sterilisasi panas, sterilisasi radiasi dan gas, sediaan parenteral, ophthalmic preparation ya, atau sediaan ophthalmik, lalu ada uji pirogen, teknik aseptik, desinfeksi, dan juga uji kontrol kualitas sediaan steril. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas satu persatu di belakang ya. Mulai dari yang pertama yaitu aspek mikrobiologi pada sediaan steril. Kemampuan akhir yang dirancangkan pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui aspek mikrobiologi pada sediaan steril. Bahan kajiannya yang pertama sumber kontaminasi dan contoh bakteri. Lalu yang kedua batas kadar mikroorganisme dalam sediaan. Bisa dari USP biasanya atau bisa juga kita menggunakan acuan dari CPOB tahun 2018 ya. CPOB terbaru tentunya. Lalu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri, jenis bakteri berdasarkan suhu optimum pertumbuhannya. Yang kelima ada efek sediaan yang tidak steril, lalu mekanisme pembinasaan bakteri. Yang ketujuh ada mikroorganisme untuk uji sterilitas dan validasi. Yang kedelapan batas cemaran mikroba yang diperbolehkan, dan yang kesembilan ada yaitu konsep statistik dari sterilisasi.
Nah, ini yang akan kita pelajari, bahan kajian yang akan kita pelajari dalam subpokok bahasan yang pertama ya teman-teman. Cukup panjang, cukup banyak, biasanya nanti bisa ditempuh dalam 2 kali tatap muka ya. Lalu yang selanjutnya ada sterilisasi panas. Nah, sterilisasi panas ini nanti ada banyak sekali ya. Maka dari itu biasanya bisa ditempuh dalam 2 kali tatap muka atau bahkan 3 kali tatap muka teman-teman. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembahasan ini yaitu yang pertama ada mahasiswa mampu memahami sterilisasi panas. Untuk bahan kajian yang dipelajari yaitu metode sterilisasi panas basah yang menyangkut dengan pertama kinetika inaktivasi bakteri atau SAL. Yang kedua ada macam-macam metode sterilisasi. Yang ketiga cara sterilisasi panas basah. Yang keempat faktor yang mempengaruhi sterilisasi uap. Yang kelima ada fase siklus sterilisasi uap. Yang keenam efektivitas uap air jenuh. Yang selanjutnya yaitu tipe sterilisator uap. Yang kedelapan yaitu parameter kritis pada sterilisasi uap. Yang kesembilan yaitu spesifikasi uap untuk proses sterilisasi. Dan yang ke-10 yaitu aplikasi sterilisasi uap. Oh ya, kok bahan kajiannya banyak sekali? Ya, ini karena saya coba untuk menjabarkan lebih detail ya teman-teman. Lalu selanjutnya masih dalam bab pembahasan sterilisasi panas ya. Yaitu untuk bahan kajian yang kedua ada metode sterilisasi panas kering. Nah, ini nanti kita akan lebih fokus lagi pada metode sterilisasi panas sendiri ya. Nanti ada panas kering, ada panas basah, ada uap ya teman-teman. Nah, yang dibahas dalam bahan kajian subpembahasan ini yaitu yang pertama ada mekanisme sterilisasi panas kering. Yang kedua syarat, keuntungan dan kerugian menggunakan oven sebagai alat untuk sterilisasi. Yang ketiga ada suhu dan lama sterilisasi serta faktor yang mempengaruhi keduanya. Yang keempat ada sterilisasi menggunakan pemijaran. Yang kelima ada tipe oven. Yang keenam aplikasi sterilisasi panas kering. Dan yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi sterilisasi panas kering. Nah, ini pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam pembahasan sterilisasi panas. Lalu yang bab yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu monitoring proses sterilisasi, di mana subpokok pembahasannya yaitu yang pertama ada tujuan melakukan monitoring pada sterilisasi, lalu yang kedua ada indikator kimia, biologi, dan mekanik, yang ketiga monitoring pada sterilisasi panas basah dan panas kering, dan yang keempat ada kualifikasi kinerja autoklav. Iya, jadi nanti di sini juga kita akan pelajari ya alat untuk sterilisasi panas. Selain kita menggunakan oven, kita juga bisa menggunakan autoklav, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada sterilisasi radiasi dan gas. Kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu memahami sterilisasi radiasi dan gas. Untuk bahan kajiannya yang pertama mekanisme kerja radiasi ion, yang kedua jenis radiasi, yang ketiga keuntungan dan kerugian radiasi ion, yang keempat aplikasi sterilisasi radiasi, yang kelima mekanisme kerja radiasi gas. Lalu yang selanjutnya ada jenis gas yang digunakan untuk sterilisasi. Yang ketujuh ada keuntungan dan kerugian menggunakan sterilisasi gas. Dan yang kedelapan contoh aplikasinya pada penerapan sterilisasi gas. Ya, itu tadi biasanya kita pelajari bab-bab yang kita sudah bahas itu sebelum UTS ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke formulasinya kita harus tahu, kita harus pelajari bagaimana sih cara sterilisasi, ada berapa metode ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menempuh dan sudah memahami metode sterilisasi yang ada di depan, baru kita masuk ke formulasinya teman-teman. Yang pertama kita bahas yaitu sediaan parenteral. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa nantinya mampu memahami sediaan parenteral. Untuk bahan kajiannya banyak sekali, ini nanti juga bisa ditempuh dalam 2 kali tatap muka ya teman-teman. Yaitu pengertian dan syarat sediaan parenteral, ada klasifikasi sediaan parenteral. Nah, di sini ada tadi SP dan LV ya, yaitu small volume dan large volume.
Contoh small volume dan large volume bagaimana? Nanti kalian bisa coba pelajari ya. Ya, small volume itu yang kecil-kecil ya. Sekali pakai biasanya. Kalau large volume bisa lebih dipakai lebih dari satu kali ya teman-teman, dan ukurannya besar. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Yang keempat, aspek pertimbangan formulasi sediaan parenteral. Nah, ini preformulasinya ya teman-teman. Yang kelima ada tujuan dan syarat air sebagai pembawa. Nah, ini nanti kita mempelajari apa saja sih jenis air yang kita bisa gunakan ya. Ada Aquades steril ya kan, ada Aquades pro injeksi dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dan contoh pembawaan air. Lalu yang ketujuh ada tujuan, kerugian, dan contoh minyak sebagai pembawa. Yang kedelapan ada tujuan dan contoh bahan tambahan yang biasa digunakan dalam sediaan parenteral. Dan yang sembilan tonisitas dan cara perhitungan isotoni. Nah teman-teman, berbeda dengan sediaan yang lain ya, karena sediaan parenteral itu langsung masuk dan bercampur dengan cairan tubuh, maka sebisa mungkin memiliki tonisitas yang sama dengan cairan tubuh atau kita sebutnya isotonis. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Lalu bagaimana cara kita membuat agar ini ya sama pH-nya ya guys ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bab sediaan parenteral. Lalu selanjutnya ada ophthalmic preparation. Iya, ophthalmic preparation atau preparasi ophthalmic ya. Ophthalmic itu sediaan mata. Sediaan yang digunakan untuk mata ya. Nah, kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu memahami ophthalmic preparation. Bahan kajiannya yaitu yang pertama kita pelajari dulu anatomi mata dan cairan mata. Ya, kembali lagi kita ke anatomi fisiologi manusia ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempertimbangkan dalam formulasi sediaan mata. Contoh bentuk sediaan pada sediaan mata, lalu batasan partikel pada sediaan mata yang masih diperboleh ya. Lalu persyaratan viskositas dan preservatif, bahan tambahannya ya teman-teman. Lalu formulasi sediaan mata, nah ini biasanya nanti kalian diminta untuk mencari contoh formulasinya ya. Biasanya kalian nanti disuruh cari dari jurnal penelitian teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada persyaratan wadah. Selanjutnya ada uji pirogen. Kemampuan akhir yang direncanakan pada subpembahasan ini yaitu mahasiswa mampu memahami uji pirogen. Yang akan kalian pelajari yaitu jenis pirogen, efek endotoksin bagi tubuh, lalu depirogenasi. Yang keempat ada uji pirogen dan faktor yang berpengaruh terhadap uji pirogen. Yang kelima ada uji endotoksin dan yang keenam perhitungan batasan endotoksin. Yang selanjutnya yaitu ada teknik aseptik, di mana kalian diharapkan nanti mampu memahami teknik aseptik. Nah, untuk sampai bisa memahami teknik aseptik, maka kalian harus mempelajari yang pertama yaitu syarat kondisi aseptik, lalu klasifikasi ruang produksi, yang ketiga ada proses untuk mendapatkan udara bersih, lalu yang keempat ada jenis filter, yang kelima kita akan membahas tentang LAFC ya, Laminar Airflow Cabinet. Yang keenam ada persyaratan personel dan APD. Yang ketujuh ada tata cara bekerja secara aseptis, dan yang kedelapan monitoring dan verifikasi. Nah, untuk bab ini nanti kalian akan lebih banyak mempelajari atau membuka CPOB. Tentunya yang kita pakai yang terbaru ya, yaitu CPOB tahun 2018 di bagian bab sediaan steril. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir ya, yaitu tentang disinfeksi. Maaf, ini belum terakhir ya. Ini pertemuan ke-15 ya kalau nggak salah nanti ya. Yaitu kemampuan akhir yang direncanakan pada subpokok pembelajaran ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang disinfeksi. Bahan kajiannya yaitu pengertian desinfektan dan antiseptik. Yang kedua mekanisme dan syarat disinfektan. Lalu yang ketiga faktor yang mempengaruhi disinfektan. Yang keempat disinfektan anorganik. Yang kelima disinfektan organik. Yang keenam uji disinfektan. Yang ketujuh penggunaan disinfektan, dan yang kedelapan ada pemilihan disinfektan menurut CPOB. Ya, ini waktu zaman awal pandemi COVID-19 kita banyak mempelajari tentang ini tentunya ya.
Dan nanti akan kita pelajari ini tentunya nanti akan mengacu juga pada CPOB. Jadi ya wajib kita punya atau menyiapkan CPOB. Kalau belum punya bisa di-download ya teman-teman. Ya, yang terakhir yaitu kontrol kualitas sediaan steril, di mana di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami kontrol kualitas sediaan steril. Untuk bahan kajiannya yang pertama ada konsep dasar uji sterilitas, yang kedua ada persyaratan pengambilan sampel, yang ketiga media uji sterilitas, yang keempat inkubasi, yang kelima macam metode ujinya. Lalu yang selanjutnya yaitu kontrol uji sterilitas pada penafsiran hasil. Yang ketujuh yaitu keterbatasan uji sterilitas dan yang kedelapan ada validasi metode uji sterilitas. Ya, ini lebih ke kita akan mempelajari lagi tentang mikrobiologi ya. Mikrobiologi farmasi ya, teman-teman. Nah, lalu daftar pustaka yang kalian bisa siapkan tentunya yang pertama ada CPOB tahun 2018 ya. Lalu ada dari PT Hartek Indonesia itu Filter Sterilization and Sterilization Validation for Sterile Production. Lalu ada kita menggunakan Farmakope Indonesia edisi keempat. Lalu nanti kalau perlu kita juga membutuhkan Farmakope Indonesia edisi kelima ya teman-teman. Lalu ada Akers MJ tahun 2002 yaitu bukunya judulnya Parenteral Quality Control, Sterility, Pyrogen Particulate, and Package Integrity Testing. Lalu yang selanjutnya yang kalian bisa gunakan sebagai daftar acuan yaitu Fries AP, Lambert PA, Miller JY tahun 2024 yaitu bukunya Principle and Practice of Disinfection, Preservation, and Sterilization. Selain ini nanti pendukungnya kita bisa ambil segala sesuatu sumber yang menyangkut dengan pembelajaran atau pokok bahasan yang kita bahas. Contohnya dari makalah, karya ilmiah, skripsi, atau bisa dari artikel ilmiah ataupun jurnal penelitian ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga bisa memberi gambaran bagi kalian ya. Apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana cara menempuh mata kuliah ini, lalu materi apa saja yang akan kalian pelajari. Ya, saya harap semua itu bisa memberi sedikit gambaran dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat bertemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.